Shalom. Shalom. Berapa banyak yang mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara, Bapak Ibu semua, dan berikan tepuk tangan bagi teman kita yang hidup. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan yang kita sembah selalu baik bagi saudara dan saya. Amin. Sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu bangkit berdiri saat ini. Kita mau sehati sepakat, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami. Terbukti kalau hari ini kami boleh ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena perkenanan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu Bapa, kami terlalu percaya dengan kasih karunia-Mu pun yang memampukan kami untuk boleh menjalani hari demi hari. Sebab itu Bapa, biarlah pagi hari ini setiap kami umat-Mu datang dengan membawa korban syukur yang terbaik. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami mau memberi untuk Raja di atas segala raja dari apa yang bisa kami berikan pagi ini. Terima kasih Bapa, berkati ibadah dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hadir-Mu di
tetap hidup. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Semua hanya karena pertolongan-Mu. Dan untuk selama-lamanya kami nyatakan, nah Tuhan kami yang hidup. Bekerja lebih lagi menjamah setiap kami ya Roh Kudus. Hanya karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami mau nyatakan, kami mau memberi hidup kami lebih lagi untuk-Mu ya Tuhan.
setiap kami. Kami melihat penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan menolak, bahkan Tuhan meninggalkan kami. Sebab itu Bapa, kami mau lebih lagi bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, kami siap lebih lagi memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang sepakat bersama katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi bersyukur dan bersukacita, boleh tengok kanan, depan, kiri, belakang. Katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagi saudara-saudara yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh tangan-tangannya semua ke atas. Boleh dua-duanya di atas. Sama-sama tepuk tangan paling lama, paling meriah buat Tuhan. Katakan. Yang orang Jawa boleh menyanyi lebih kuat ya. Yang bukan orang Jawa, yang tidak ngerti bahasa Jawa, mari belajar bersama. Tuhan cinta semua suku bangsa. Amin. Puji yang selawase
sama dengan matur suksema, sama dengan thank you, sama dengan hamsahamida gitu ya. Xie banyak bahasa, tetapi semuanya ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kami mau lebih lagi bersuka-cita karena Tuhan. Untuk selama-lamanya kami nyatakan Engkau mulia. Yesus yang Tuhanku.
Tuhan Yesus yang kita sembah sungguh luar biasa. Sungguh terbukti penyertaannya, terbukti pertolongannya, terbukti perlindungannya. Mungkin masalah saudara belum selesai, masalah saya juga belum selesai. Tapi kabar baiknya adalah ketika masalah kita belum selesai, itu waktunya untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak hanya memberikan kita pertolongan 1 atau 2 kali, tetapi Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Tuhan berkali-kali menolong saudara dan saya. Apa buktinya? Hari ini kita masih bisa hidup, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita bisa melakukan banyak aktivitas dan percaya itu semua kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, jangan berpikir bahwa mungkin saya masih bisa hidup sampai besok, enggak. Tetapi mari kita belajar, kita hidup dari hari ke hari. Kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan akan terjadi apa. Tetapi biarlah waktu yang kita gunakan hari ini sungguh-sungguh untuk menyukakan hati Tuhan. Hanya hari ini yang kita punya, hari esok itu bagiannya Tuhan. Tapi biarlah di hari ke hari kita benar-benar lebih lagi melekat sama Tuhan. Saudara, kita naikkan pujian ini, biarlah sungguh-sungguh dari hati kita dan mempercayai bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun duri dalam dagingku, meskipun
hadapannya. Berkali-kali Kau sudah menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus, Yesus Kau setia. Berkali-kali Kau selalu ada, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Sungguh kami percaya ya Tuhan. Kepada Bapak Gembala dipersilahkan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh nyata Tuhan, kemurahan anugerah-Mu dalam hidupan kami. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Sampai kapanpun juga Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan kami yang hidup. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai kehidupan kami, penolong kami yang setia, batu karang keselamatan kami, gunung batu keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, ketika kami meragukan akan Engkau, ketika kami menyia-nyiakan kesempatan anugerah-Mu Tuhan. Ampuni kami yang tidak percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali menggunakan kekuatan sendiri, tidak melibatkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini, hari ini Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu, Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkali-kali menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami terus Tuhan boleh mendekat kepada Tuhan. Itulah kerinduan hati-Mu Tuhan, supaya kami terus Tuhan boleh tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Ajar kami terus untuk kami boleh mengerti. Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh belajar Tuhan. Kami menerima, kami merenungkan dan kami melakukannya. Semua kebenaran firman-Mu mengajar kami, membentuk hidup kami, memulihkan keadaan kami, dan meneguhkan kami semuanya umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan, dan berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan dari Maha Tinggi boleh mengalir dan memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya pertama-tama mengucap terima kasih untuk Bapak Peter dan Ibu, juga untuk Ibu Milka yang sudah memperkenalkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan berada di sini. Ya, saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Esther Idayanti. Saya dosen di SCT International Harvest di Jakarta.
Selain itu saya juga menjadi pembicara di bagian keluarga, dalam fokus pada keluarga. Kemudian kerjaan lain saya yaitu di bidang professional worker sebagai consultant di bidang sustainability. Jadi macam-macam ya urusannya. Tapi yang paling saya senangi itu pekerjaan saya di STT. Karena saya senang membaca firman Tuhan dan menyampaikannya. Selalu ada hal yang baru, selalu ada yang bermanfaat ya. Nah, hari ini kita akan bicara ya, seperti tema gereja kita ini adalah berkelimpahan, ya kan? Nah, tapi kita nggak bisa berkelimpahan kalau kita nggak tahu sumbernya dari mana, ya. Nah, pagi ini kita mau belajar mengenai Alkitab, ya, secara khusus. Nah, ada sebuah kejadian kecelakaan kapal terbesar sepanjang sejarah itu waktu kapal kerajaan Inggris, ada 4 kapal kerajaan Inggris itu kembali dari perang dari Perancis, menabrak karang dan tenggelam. Karena apa? Karena kaptennya salah baca, salah mengartikan peta, kemudian menabrak karang tenggelam ya. Banyak jiwa yang terhilang ya. Nah, karena itu betapa pentingnya membaca peta kehidupan yang tepat, ya kan? Kalau enggak kita bisa karam nih di tengah jalan. Atau kita bisa nyasar enggak sampai tujuan. Ya. Nah, peta kehidupan itu apa? Yaitu dari firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu memimpin kami membuka kebenaran firman-Mu supaya kami boleh mengerti dan kami menggunakannya di dalam kehidupan kami. Kami ikuti dengan setia dan menjadi berkat untuk kehidupan kami maupun orang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mari kita baca Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 119 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu semua baca ayat 2, bergiliran sampai ayat 12. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu dan jangan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin, amin ya. Nah, saya ingin bagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai Alkitab, ya, apa itu Alkitab supaya kita bisa menghargai. Kemudian kita akan bagi 2, yaitu tentang hidup yang berdasarkan firman Tuhan, ya, hidup yang berkelimpahan hanya bisa berdasarkan firman Tuhan. Kedua, hidup yang menyimpan janji Tuhan. Ya. Nah, tadi ayat yang pertama dan kedua ini ya ditulis berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Nah, kalau orang berbahagia itu cuman yang kaya, ya kan? Orang pikir wah nanti kalau saya punya harta banyak saya ini bisa berbahagia. Ternyata enggak, ya kan? Dan kalau yang berbahagia cuma orang kaya, Tuhan gak adil. Kalau yang berbahagia itu cuma yang cantik dan ganteng dan keren, gitu kan. Nah, gak semua di dunia ini mungkin bisa berbahagia. Ya kan?
Kalau yang berbahagia itu mungkin yang karirnya tinggi gitu kan. Nah, lalu gimana yang karirnya biasa-biasa? Tapi Tuhan itu adil. Tuhan bilang berbahagialah siapa? Orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi siapapun di dunia ini yang menurut Taurat Tuhan ini hidupnya bisa berbahagia, ya kan? Nah, saya mengenal ya betapa pentingnya firman Tuhan itu dari opa saya, ya. Opa dari mama itu dia waktu zaman dulu ya, sekarang udah meninggal. Beliau itu matanya sakit, jadi kalau baca itu pakai kacamata yang tebelnya itu segini. Ya. Satu mata sudah nggak kelihatan, satu mata kalau baca itu pakai begini, masih pakai kaca pembesar. Baca gitu ya. Tiap sore itu opa baca Alkitab di tokonya. Dia ada restoran di Tunjungan di Surabaya ya, persis di pinggir jalan besar itu. Seberangnya kalau Bung Tomo waktu itu menaikkan bendera itu ya. Nah persis di depan itu. Opa saya kan hidupnya masih di zaman Belanda waktu itu ya. Tapi dia sore hari selalu baca Alkitab dengan teliti ya. Padahal sudah susah banget tuh buat dia ya. Saya masih kecil waktu itu. Kalau sore-sore saya ke toko, saya tahu opa saya lagi baca Alkitab, saya jepitin rambutnya, saya kuncir-kuncirin gitu ya. Opa saya diem aja ya. Tapi itulah yang membuat saya merasakan, berarti Alkitab itu berharga sekali ya. Sampai opa saya itu susah-susah tetap baca. Ya. Nah, Alkitab itu sebetulnya apa sih? Siapa yang menulis? Ya? Alkitab ini ditulis oleh 40 orang ya dalam waktu 1.500 tahun. Ya. Ada yang nulis pendeta atau hamba Tuhan, ya. Ada yang nulis petani, kitab Amos. Ada yang nulis raja, Mazmur ya, Daud menulis Mazmur. Kemudian ada juga filosof yaitu Paulus atau dokter Lukas ya. Jadi macam-macam orang di berbagai macam zaman. Ya, ada yang zaman dulu sekali, ada yang zaman sebelum Yesus, ada zaman sudah Yesus. Ya. Nah, tapi semua orang itu menulis dengan urutan inti yang satu, yaitu apa? Tentang Mesias yang menyelamatkan. Ya. Nah, padahal mereka hidup di zaman yang berbeda, dengan bahasa berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Ya. Misalnya nih ya, saya ambil 40 orang dari sini. Kemudian saya kirim ngineplah di hotel masing-masing di mana gitu ya. Lalu saya kasih tugas, tulislah satu paragraf aja, satu bab ya. Coba nanti dijadikan satu, bisa menyatu enggak? Belum tentu ya kan. Tapi Alkitab ini Tuhan yang membuatnya ya. Next bisa dilihatkan slide-nya ya. Jadi Alkitab ini ditulis oleh seseorang, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang diberi wahyu oleh Tuhan. Ya. Next bisa ditayangkan ya. Nah itu beberapa informasi mengenai siapa yang menulis dan sebagainya. Nah berikutnya ya, jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya. Ada orang yang bilang, Alkitab itu kan sama lah sama buku sejarah lainnya. Enggak sama ya, karena ini adalah tulisan dari perintah Tuhan. Ya. Berikutnya, nah di situ dikatakan ya ayatnya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Ya. Dorongan kata aslinya vero itu maksudnya mendorong, menghasilkan, memimpin. Ya. Jadi Roh Kudus yang memimpin penulisan firman Tuhan ini. Ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga kita bisa baca saat ini. Nah berikutnya, nah secara kredibilitas Alkitab itu bisa dipercaya nggak sih gitu ya? Tapi semua apa yang ditulis di Alkitab ini memang ada. Ya. Di situ Anda lihat di museum British Museum, ya, ada yang namanya Cyrus Cylinder. Cylinder dari Koresh. Koresh itu raja di Alkitab. Ditulis di Cylinder itu bahwa Raja Koresh itu membiarkan sebagian tawanan kembali ke negaranya. Sama dengan Alkitab, ya kan? Kemudian ada sejarah yang lain ya. Misalnya
Paulus menulis tentang kota-kota di Perjanjian Baru, itu persis dengan sejarah zaman itu. Bahasa yang dipakai sama, istilah di kenegaraan sama ya. Jadi secara sejarah Alkitab ini bisa dipercaya. Berikutnya, nah secara ilmiah bagaimana ya? Secara sejarah bisa dipercaya juga karena apa? Karena penemuan-penemuan arkeologi di Israel itu sama dengan yang ditulis di Alkitab ya. Ada penemuan tentang tembok Yeriko yang runtuh. Lalu di bagian utara ada tembok yang nggak runtuh. Bayangin, karena apa? Karena itu di tempat di mana Rahab itu menolong 2 pengintai itu. Jadi apa yang ditulis di sejarah dan di Alkitab itu memang benar ya. Kemudian secara ilmiah, dahulu orang nggak ngerti ya antara gelombang cahaya dan gelombang suara. Tapi 1500 tahun sebelum penemuan ilmuwan itu ditulis, dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu iya, gitu ya. Kilat itu kan cahaya. Kok bisa berkata? Berkata itu kan suara. Tapi ilmuwan menemukan tahun 1864. Ternyata gelombang cahaya dan gelombang suara itu sama. Ya. Berikutnya kredibilitas secara secara ilmuwan lagi ya. Nah, dahulu orang berpikir bumi ini datar. Ya, masih ada orang yang sampai saat ini berkata bumi itu datar. Ya kan? Tapi Alkitab bilang apa? Di Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Sebelum ilmuwan mengatakan, Alkitab sudah tulis. Ya kan? Dan buku-buku lain yang mengatakan bumi itu datar patut dipertanyakan. Ya. Nah berikutnya, apa sih yang mempertahankan dunia? Coba kita lihat. Itu kepercayaan zaman dulu katanya bumi ini, dunia itu di atas gajah. Gajahnya itu berdiri di atas kura-kura yang besar. Itu ancient belief ya. Kemudian mitologi Greka itu percaya bahwa bumi ini dibopong oleh seorang kuat yang namanya Atlas. Ya, karena itu kita tahu atlas bumi. Tapi Alkitab tulis apa? Ini Ayub itu merupakan kitab yang paling awal, termasuk kitab yang paling awal di samping Kejadian ya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Apa itu? Atmosfer. Nggak ada apa? Nggak ada yang memegang bumi ini. Ya. Nggak ada kura-kura, nggak ada orang kuat, tapi Tuhan menggantungkan begitu saja. Ya. Nah, jadi secara ilmiah itu betul. Nah, berikutnya lagi ya, secara kesehatan. Waktu dulu, sebelum Dr. Ignaz Semmelweis ini ya, setiap ibu melahirkan, itu 30% ibu melahirkan kemudian meninggal. Ya. Karena apa? Karena dokternya itu habis menangani orang kolera ya, cuci tangan di baskom, baskomnya dibawa, next menangani orang COVID misalnya ya. Cuci tangan di baskom, bawa lagi, menangani orang melahirkan, cuci tangan di baskom, kemudian berikutnya terus seperti itu. Enggak heran kalau kumannya kumpul di baskom, kemudian ibunya meninggal ya kan. Alkitab bilang apa? Di Imamat 15 ayat 13 sudah ditulis apa? Mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan apa? Air yang mengalir. Ya. Nah, Dr. Ignaz Semmelweis ini lalu menemukan ya, ternyata dokter tuh harus cuci tangan di air yang mengalir, habis itu selesailah masalah. Ya. Alkitab sudah mencatat sebelum ilmuwan menemukannya. Ya. Berikutnya lagi, secara psikologi. Ya. Nah, ada seorang ahli kejiwaan yang bilang begini ya. Kalau misalnya saya punya pil yang bisa menyembuhkan rasa bersalah, guilt and shame ya. Guilt itu rasa bersalah karena perbuatan sendiri, shame itu rasa malu, rasa tidak layak karena mungkin pernah diolok orang lain atau diperlakukan secara tidak baik atau di abuse ya misalnya ya, itu shame ya. Dia bilang kalau ada pil yang bisa diminum lalu menyembuhkan guilt and shame, itu sebagian dari rumah sakit jiwa akan kosong. Jadi betapa pentingnya Alkitab, kenapa? Jawabannya ada di sini, bukan pil, tapi firman Tuhan. Bahwa apa? Bahwa Yesus ini sudah mengampuni dosa kita.
Bahwa Allah berjanji walaupun dosamu semerah kirmisi, Tuhan akan hapus menjadi seperti salju. Ya, ini pilnya. Ya. Terus bahwa apa? Bahwa kita nggak usah merasa shame, malu, rendah diri, takut. Ya. Karena apa? Kita berharga. Buktinya apa? Buktinya bahwa Yesus mati untuk kita. Ya. Yesus itu Allah loh, kok mau mati buat saya? Ya. Berarti saya ini dicintai, dihargai. Ya. Jadi firman Tuhan ini menyatakan hal-hal yang luar biasa. Berikutnya ya. Yang paling luar biasa itu tentang nubuatan. Saya percaya nggak ada lah buku di dunia ini yang bisa mengalahkan nubuatan di Alkitab. Ya. Nah, nubuatan itu digenapi bahkan di zaman modern ya. Kehancuran Babilonia oleh Cyrus, kekaisaran Yunani dan Romawi. Ya. Kemudian ada Israel sebagai negara itu sudah dinubuatkan. Ya. Kemudian nubuatan tentang Yesus. Di perjanjian lama itu banyak nubuatan tentang Yesus. Contohnya di Mazmur ya, tentang bahwa Tuhan itu rendah hati menaiki keledai. Kemudian ada waktu Yesus menaiki keledai ke Yerusalem. Kemudian tentang nubuatan tentang raja yang menderita ya. Suffering servant, hamba yang menderita, itu ada juga di waktu Yesus menderita di kayu salib. Ya. Jadi banyak sekali tentang kelahiran Yesus oleh seorang perawan. Ya. Udah dinubuatkan di perjanjian lama. Ratusan tahun kemudian terjadi. Ya. Jadi nubuatan itu ditulis waktu belum terjadi, tapi digenapi. Ya. Nah, ada seorang ahli matematika, dia ngitung. Kalau misalnya 8 nubuatan aja tentang Yesus ya, itu digenapi di perjanjian baru, kira-kira kemungkinannya berapa? Ya. Kemungkinannya itu 1 pangkat 10 kali 10 pangkat 17. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau Pulau Jawa, ini Pulau Bali, Pulau Jawa, seluas Pulau Jawa itu dikasih koin selutut, ya, semuanya dipenuhi koin selutut, kemudian satu orang ditutup matanya, ya, kemudian ada orang lain buang koin, orang ini harus menemukan pada saat 1 kali ambil. Kemungkinannya sekecil itu, jelas ya, bahwa Alkitab ini bukan buku biasa, ya, sebuah buku nubuatan yang akan mengubah orang yang membacanya. Ya. Nah berikutnya, hidup berdasarkan janji Tuhan. Ya. Tadi kita baca ya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Nah orang hidup ini banyak pilihannya. Dunia ini seperti marketplace of ideologies ya, maksudnya supermarket besar tentang pilihan hidup. Mau ikut duniawi bisa, mau ikut misalnya New Age bisa gitu kan, mau ikut apa aja lah. Di dunia ini kita bisa pilih. Ya. Tapi apa yang kita pilih? Ya. Kemudian pilihan itu menentukan peta kehidupan kita. Ya. Nah, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah kita pikir, apalagi anak-anak muda mungkin sekarang ya, kita pikir waduh kalau hidup menurut Taurat Tuhan itu nggak enak. Banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Wah, kemudian harus ini, harus itu, ya kan? Tapi justru kalau kita hidup tidak bercela menurut Taurat Tuhan, itulah kehidupan yang paling berbahagia. Ya. Karena apa? Karena kita nggak usah menanggung segala macam perasaan bersalah, kemudian masalah dan hal-hal yang kita harus tanggung karena kesalahan kita. Ya.
Hidup menurut Taurat Tuhan itu adalah hidup yang baik karena apa? Karena ada damai dan sukacita dalam segala keadaan. Kemarin saya bersaksi sama rekan-rekan dari youth ya. Saya bilang waktu saya kuliah di Amerika dulu, ya, saya dari kota kecil ya, yang nggak sebebas Bali lah ya, pokoknya masih sangat konservatif ya di Solo. Habis SMA saya kuliah di Amerika ya. Wah, kemudian hari pertama masuk sekolah saya ke perpustakaan, ada bule nggak saya kenal gitu. Hey katanya, do you want party gitu ya, mau pesta nggak sama saya gitu ya. Waduh, kenaknya belajar atau ini party nih. Ya, nggak ada yang lihat. Mama saya nggak lihat, ya, nggak ada yang tahu kalau saya perbuat apa-apa. Mau pulang jam 3 pagi, mau ngapain, nggak ada yang lihat. Dan nggak ada yang ngomelin, nggak ada juga yang bilang, oh itu nggak boleh, nggak ada. Karena Amerika itu bebas sekali, ya kan. Nah, tapi puji Tuhan ya, mama saya itu dari kecil paksa saya ke sekolah minggu. Habis itu saya dipaksa ke youth. Ya, harus teman-teman lagi main, saya harus ke gereja, harus ke sekolah minggu dan ke youth ya. Nah, tapi setelah itu baru saya sadari betapa mama saya itu memberi kehidupan yang baik. Ya. Enggak lama setelah itu ada rekan Indonesia, teman ya, atau dari Indonesia juga perempuan, dia bilang begini, dia curhat sama saya, dia bilang Ida, aduh saya ini menyesal ya. Saya bilang, kenapa? Saya udah hidup terlalu bebas. Dia udah bertobat sih, tapi sebelumnya dia udah terlanjur hidup terlalu bebas ya. Saya ya cuma diam aja, tapi dalam hati saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Ya, Pak Mama saya itu mengajar saya keras di dalam firman Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang di sini yang punya anak ya, kita ini berikan yang terbaik untuk anak kita. Pendidikan di sekolah yang terbaik, ya kan? Dilesin di guru yang terbaik mungkin. Beliin alat-alat yang terbaik yang semampu kita, ya kan? Tapi jangan lupa yang lebih baik dari itu adalah apa? Firman Tuhan. Ya, itu yang menjadi bekal mereka seumur hidup mereka. Ya. Kehidupan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita pikir, apa yang kita miliki. Ya, kehidupan itu ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini seperti manual ya, buku manual. Ya. Kalau kita beli motor ya, dari pabrik ada manualnya. Jadi kalau motor itu rusak, dibawa ke dealer, kelihatan dibuka bukunya nih, oh rusaknya mana gitu kan. Kemudian dicek. Nah firman Tuhan ini, kalau manusia lahir kan gak ada manualnya. Siapa sini yang lahir tahu-tahu lahir bersama manual? Ada enggak? Enggak ada ya. Tapi firman Tuhan ini adalah manual kehidupan. Kalau kita lakukan, kita akan hidup dengan aman. Aman itu bukan berarti enggak ada penderitaan ya, tapi aman itu kita berada di jalan yang tepat ya. Seperti itu. Nah, semua yang dikatakan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dan semua yang didasarkan kebenaran akan berdiri dengan teguh. Ya. Kalau seseorang berdiri di atas pendapat yang keliru, hidupnya nggak akan kokoh. Contohnya apa? Contohnya, kalau seorang berdiri di atas konsep bahwa kekayaan itu adalah dasar kehidupan yang kokoh gitu ya. Kemudian suatu saat ada resesi ekonomi dulu tahun berapa itu ya, 2008 atau berapa. Kemudian dia kehilangan semua hartanya. Ya. Itu seperti fondasi yang di bawah dia ditarik habis. Jatuh enggak? Jatuh, ya kan? Tetapi kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, ya, ini adalah dasar yang kokoh. Ya. Enggak ada yang bisa menarik hal ini daripada kita. Orang berpikir
oh dasar kehidupan itu misalnya ya, dasar kehidupan itu adalah apa misalnya perbuatan baik, ya kan? Nah kemudian ketika dia tidak bisa berbuat baik misalnya, dia kemudian koma, sakit atau bagaimana ya. Kemudian apa? Kemudian dia merasa, waduh saya nggak ada gunanya. Gitu kan? Padahal apa? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia ini berharga. Ya kan? Jadi apa? Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Semua yang dibangun di atas kebenaran ini akan berdiri kokoh. Entah itu pekerjaan kita, entah itu keluarga kita, entah itu masa depan kita, ya. Bagi anak-anak muda nanti bagaimana masa depan saya, ya, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Nah, berikutnya, ya, firman Tuhan ini, apakah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat dunia ini, memandang dunia ini. Ya. Setiap orang itu pakai kacamata. Ya, di sini ya nggak semua ya, tapi dalam dunia ini setiap orang itu pakai kacamata. Ada yang pakai kacamata pink. Kalau kalian pakai, Bapak Ibu pakai kacamata pink, nanti kelihatannya semua agak pink gitu ya. Kalau kacamata kuning, nanti kelihatannya agak kuning semua ya. Kalau pakai kacamata hitam, agak hitam semuanya ya. Nah, setiap orang itu punya kacamata di mana dia memandang dunia dan mengartikan dunia ini. Ya kan? Nah, dari kacamata apa kita mengartikan kehidupan ini? Itu sangat penting ya. Dari kacamata firman Tuhan atau dari kacamata apa? Contohnya ya, di dalam pernikahan, ya, kalau dari kacamata dunia misalnya ya, kalau ada pernikahan yang sudah ada kesulitan ya, ada tantangan, kacamata dunia bilang kamu berhak bahagia gitu kan, jadi tinggalkan saja kamu mengejar kebahagiaanmu, gitu kan? Tapi kalau dari kacamata firman Tuhan, Alkitab bilang bahwa pernikahan itu sampai mati, gitu kan? Nah, pilihan seseorang itu berdasarkan cara pandang dia terhadap setiap masalah, ya kan? Apakah ini menjadi cara pandang saya melihat masalah? Ya? Ada kesaksian dari seorang teman saya. Dia ini seorang istri yang diselingkuhin suaminya. Bukan cuma diselingkuhin, dia diguna-guna sama istri muda suaminya. Ya. Tiba-tiba di rumahnya ada ini, ada itu gitu kan. Dan bukan itu juga, dia di KDRT sama suaminya. Waduh, dia dalam keadaan yang sulit ya. Sampai teman-temannya dia bilang, udahlah, karena kasihan dia, udahlah kamu cerai aja gitu kan. Karena dia ini masih cantik, masih muda, orang tuanya di Amerika nggak kekurangan, bisa mulai hidup baru nggak masalah gitu kan. Tapi dia bilang enggak lah, aku mau bertahan gitu kan. Dia bertahan berat sekali, bertahun-tahun ya. Terus dia bilang, dia nganter anaknya tiap pagi karena suaminya nggak tahu di mana ya. Ada BMW lewat, berhenti di depan rumahnya. Ibu, mau nggak ikut saya bantuin, ibu saya biayain anak ibu, udah ikut saya aja. Tiap kali orang BMW itu mampir gitu. Tergoda nggak? Wah, suaminya nggak tahu di mana, menyia-nyiakan dia, ini ada bapak begitu baik gitu kan. Tapi dia melihat kehidupan dari kacamata firman Tuhan. Dia bilang dia bertahan, suatu hari suaminya bertobat. Setelah bertobat, suaminya ikut membantu dia dalam pelayanan. Terus waktu itu saya interview 2 orang itu, suami istri itu. Terus saya tanya, ibu kok nggak tinggalin suami aja sih? Waktu itu ibu kalau tinggalin pun nggak apa-apa gitu kan. Saya tanya karena saya interview untuk majalah Kristen. Terus ibu ini bilang gini, saya ini udah berdoa, berpuasa pada Tuhan. Kalau Tuhan misalnya jawab doa saya 5 menit kemudian, sebelumnya saya menyerah, kan sayang dia bilang. Ya kan? Nah jadi dia bertahan karena apa? Karena firman Tuhan. Dan dia
Dan Tuhan menghargai orang yang hidup bertahan melalui firman Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, hidup menyimpan janji Tuhan. Ya. Situ ditulis, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya. Kita nggak cuma baca, tapi menyimpan, memegang ya. Kemudian mengikuti, mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan di mana? Mencari Tuhan di sini. Karena Alkitab ini menulis semua segala sesuatu tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Yesus. Ya. Mencari Tuhan di dalam doa, mencari Tuhan di dalam persekutuan bersama orang-orang seiman. Ya. Di ayat berikutnya itu, ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya. Nah, salah satu peran terpenting dari firman Tuhan itu mencegah kita untuk berdosa. Ya kan? Coba ayat berikutnya kita baca. Ya. Ini dari Mazmur 107, 10 sampai 11 ya. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi ada orang yang terkurung dalam besi, enak enggak terkurung dalam besi? Enggak enak ya. Yang terikat, terkurung ya, menderita karena apa? Karena mereka memberontak terhadap perintah Allah. Menista nasihat yang maha tinggi. Nasihat maha tinggi apa sih? Ya firman Tuhan. Ya kan? Jadi ada orang yang mengalami kesulitan, istilahnya ya salah sendirilah. Gitu kan? Karena apa? Karena nggak mau ngikutin ini. Ya kan? Contohnya ada orang yang sekarang banyak ini ya, banyak yang tertipu oleh investasi, ya, bilangnya oh cepat ini investasinya cepat berhasil, ya banyak bunganya dan sebagainya. Nah ya memang iya, tapi resikonya besar, bahkan ada yang ditutup pemerintah gitu kan. Nah firman Tuhan bilang apa? Jangan ingin cepat kaya, ya kan? Nah investasi ternyata rugi karena ditutup pemerintah. Nah, tapi di sini sudah ada. Kalau ingin cepat kaya kita perlu hati-hati mikir nih. Ya. Nah, seperti itu. Banyak nasihat lagi ya buat mereka yang masih cari pasangan hidup. Ya. Nah, nasihatnya apa? Ada seorang perempuan ini datang ya ke konselornya. Pak, saya sedang jalin itulah ya, sedang PDKT ya, sama cowok ya. Cowoknya siapa? Cowoknya ini. Nah kemudian bapak ini tahu, konselor ini tahu bahwa cowok itu pemarah, ya kan? Nah terus gimana? Lalu bapak ini bilang, coba kamu baca ayat dari firman Tuhan ya. Ayat tentang bagaimana orang yang pemarah itu, kalau kita dekat orang yang pemarah ya kita akan menjadi seorang seperti itu, ya kan? Nah, jadi untuk bisnis dipakai, untuk mencari jodoh pakai, ya kan? Bahkan George Washington, Presiden Amerika itu berkata, tidak bisa seseorang memerintah negara tanpa firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kontras ya, kontrasnya berikutnya, kontrasnya bahwa orang-orang yang menyimpan janji Tuhan itu menjadi bijak. Ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ya. Jadi bijaksana itu bukan karena kuliah tinggi, ya, bukan karena dokter terus serentetan ke belakang itu bikin orang bijaksana. Bijaksana itu karena
seorang membaca firman, merenungkannya dan melakukannya. Nah, lalu bagaimana ya? Bagaimana respon kita setelah membaca firman ini? Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk membaca, menyimpan firman Tuhan? Siapa yang di sini kalau baca firman Tuhan lalu langsung otomatis ngantuk? Kadang gitu ya? Kadang gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, sekarang ini kita mau belajar bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkannya. Ya. Yang penting baca, nggak usah muluk-muluk lah. Oh, saya mau baca setengah jam. Oke, boleh ya. Misalnya nggak bisa setengah jam, saya baca 10 menit dulu tiap hari. Oke ya. Next week tambah 5 menit lagi. Ya. Nah, saya punya jadwal membaca firman Tuhan. Itu ada form ya, membaca firman Tuhan selama 1 tahun. Habis 1 tahun ya. Kenapa penting membaca dari depan sama belakang? Karena firman Tuhan ini memberikan urutan ya, urutan kejadian, itu memberikan kita frame ya. Penting membaca Matius, Markus bisa ya, tapi baca juga dari depan ke belakang. Kemudian berikutnya baca dengan keluarga. Yang punya keluarga tiap malam ya, baca bergiliran. Kalau anaknya masih kecil-kecil nggak apa-apa, ajak aja anak itu suruh duduk main-main ya, tapi kita baca, orang tuanya baca. Kemudian kalau anak-anak sudah agak besar ya, anak-anak saya udah 2 udah universitas, yang 1 masih SMA ya, baca bergiliran. Kalau yang 2 sudah di luar kota, jadi kita bacanya pakai itu ya, pakai HP gitu ya, WhatsApp call. Seminggu 2 kali lah sama mereka itu. Tapi sama yang di rumah tiap hari baca Alkitab ya. Kemudian tanya, apa yang kamu pelajari? Ya kan? Soalnya kalau baca kemudian dilupakan ya kita nggak belajar apa-apa. Tapi baca kemudian ditanyakan, apa sih yang kamu pelajari? Ya. Nah, kemudian dilakukan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan ya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada waktu ikut sekolah Alkitab. Nah, ini iklan. Saya mengajar di sekolah Alkitab, ada kelas malam ya, kelas malam. Jadi yang ikut itu bapak-bapak, ibu-ibu yang udah kerja ya, masih pulang itu buka Zoom, terus mereka ikut sekolah Alkitab. Ada yang dari Doha, Qatar, ada yang dari Papua, ada yang di Jepang ya. Dan mereka belajar Alkitab ya. Karena apa? Karena kalau ibu rumah tangga ngerti Alkitab, dia jadi ibu rumah tangga yang lebih baik, ya enggak? Ngerti gimana didik anak. Kalau pengusaha dia mengerti Alkitab, jadi pengusaha yang lebih baik, ya kan? Nah, jadi Alkitab ini membantu kita di dalam semua profesi kita. Ya. Itu bisa ya. Jadi harus ada niat, diniatin, dijadwalkan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kesaksian ya tentang saya sendiri ya. Bagaimana Alkitab ini mendukung kehidupan saya. Waktu saya hamil anak yang ketiga, itu diperiksa ke lab ya, kemudian dokternya baca, dia bilang, wah Bu katanya, waduh kalau sudah wah itu saya langsung dak-dikduk, wah apa ini ya. Bu ini anak ini 90% cacat ya. Saya langsung kaget ya, suami saya ada di sebelah. Terus ini saya kasih pil, ibu minum, besok balik kita terminasi. Tahu maksudnya? Diaborsi, dikuburkan karena cacat. Waduh, saya langsung keringat dingin ya. Suami saya ya, dia juga cemas ya. Gimana kalau sudah divonis anak itu akan cacat? Ya. Kemudian kita pulang tuh di mobil kita, aduh nangis di mobil. Kemudian kita berdoa, kita nangis berdoa gimana caranya kita nggak ngerti. Tapi anak ini kalau lahir cacat berarti kita sampai anak ini besar kita akan pelihara. Saya tahu Tuhan akan beri kekuatan
pasti akan kasih kekuatan. Tapi juga dagdikduk ya sebagai orang tua ya, udah divonis begitu. Terus saya cerita sama mama saya bilang udah nggak apa-apa nanti mama yang pelihara anak itu gitu ya. Terus ada yang cerita namanya dokter ya, ke dokter lain, dokter bilang kalau kedokteran ya, kedokteran kalau nggak kenal Tuhan ya itu kan masih daging dan sebagainya gitu ya. Waduh, nah untung ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan suami saya itu takut akan Tuhan. Ya kan? Nah untuk sister-sister di sini yang belum menikah, kalau cari suami yang cinta Tuhan. Karena dia akan membuat keputusan untuk hidupmu dan hidup keluargamu. Ya kan? Nah terus suami saya berdoa, saya bilang ya kamu kepala keluarga kamu putuskan, kita putuskan bersama. Bagaimana ya? Ya berdoa akhirnya dia bilang, sudahlah apa adanya anak ini kita terima. Ya. Jadi kita nggak jadi ke mana, nggak jadi ke dokter untuk terminasi ya. Tapi kehamilannya nggak mudah. Saya di bed rest itu sampai berbulan-bulan karena pendarahan terus ya. Kemudian saya tidur, gerak dikit langsung perdarahan ya. Tengah malam saya tidur tiba-tiba terbangun karena perdarahan. Suami saya di sebelah saya ngorok ya. Nggak bisa ngerti betapa cemasnya hati ini, tahu nggak ya? Karena saya ini yang mengandung anak ini, nanti seperti apa anak ini gitu kan? Suami saya yang paling dekat nggak bisa ngerti kecemasan saya. Kemudian saya cuma bisa berdoa dan teman-teman saya mendukung ya di dalam memberi firman Tuhan. Kemudian yang sangat membantu saya itu karena apa? Karena pekerjaan saya waktu itu adalah sampai sekarang juga ya bikin sermon untuk para pendeta ya. Jadi mempersiapkan bagian dari tim sermon, tim khotbah. Nah, kemudian semua firman yang saya pernah baca, yang saya pernah tulis itu kembali di dalam hati saya. Ya. Nah firman itulah yang menguatkan saya. Saat setiap orang gak ngerti betapa deg-degannya ya, tapi firman Tuhan itu menguatkan. Itu ada ayatnya. Coba kita baca sebentar ya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Iya kan? Kita ini nggak ngerti kapan akan ada cobaan dan godaan gitu kan. Kalau kita nggak siapkan firman Tuhan di dalam kita, nanti waktu godaan atau cobaan itu datang, kita nggak kuat berdiri. Ya kan? Dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita nggak baca firman, nggak menyimpan firman, kalau nanti ada masalah kita berdoa, ya Tuhan aku percaya. Percaya dari mana? Nggak pernah baca firman, ya kan? Firman Tuhan ini adalah buku yang paling positif. Ada cerita tentang Yusuf yang sudah hampir dibunuh oleh saudaranya, yang dikhianati oleh yang dijebloskan ke penjara oleh istri Firaun ya, karena jujur dia dijebloskan ke penjara. Tapi Yusuf ini survive karena dia percaya Tuhan. Kita pikir waktu kita baca, saya percaya Tuhan tolong Yusuf, Tuhan akan tolong saya. Ya kan? Firman ini memberikan penghiburan. Dikatakan all things work for good. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengikuti rencananya. Jadi iman kita bangkit enggak? Bangkit ya. Jadi tiap hari kalau kita baca firman Tuhan, ngerti enggak ngerti, itu seperti nabung di ATM. Ya, ATM masukin ya. Enggak kerasa apa-apa sih, enggak ada rasanya. Ya, tapi nabung lagi. Suatu saat, kalau ada cobaan, godaan atau kesulitan besar, ya, kita bisa masukkan kartu ke ATM itu, uangnya keluar. Uang itu apa sih? Iman. Tahu maksudnya ya? Itu ilustrasi bagaimana kita membangun iman kita. Tabung tiap hari baca firman Tuhan. Ketika kita butuh iman, kita masukkan, kita dapat iman dan kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau nggak pernah baca firman Tuhan tiap hari, nggak disiplin baca firman Tuhan, waktu ada masalah, masukkan, aku percaya, ya nggak keluar. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, saya berharap pagi ini ya kesaksian saya bisa
menguatkan Bapak Ibu semua. Ya. Saya sudah membuktikan betapa besarnya firman Tuhan ini. Bagaimana menolong saya, bagaimana memimpin kehidupan saya supaya nggak tersesat, bagaimana menguatkan saya di saat yang paling sulit sekalipun. Saya berharap ini menjadi pegangan untuk kita dalam kehidupan kita selanjutnya selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Silakan Pak. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu ya Tuhan, haleluya. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku sehami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan hidupku.
telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan sudah melakukan luar biasa dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sempurna, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, dan Tuhan sudah memberkati kami. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara.